sebuah kota yang diselimuti kabut, hiduplah Arka, seorang jurnalis investigasi yang terkenal berkat keberaniannya membongkar kasus-kasus besar. Arka tidak punya banyak teman, hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk mencari kebenaran yang tersembunyi. Sejak orang tuanya menghilang tanpa jejak saat dia masih kecil, Arka tumbuh menjadi pribadi yang sinis, skeptis, dan hanya percaya pada fakta yang bisa dia buktikan. Dia bekerja di sebuah media independen kecil yang memberinya kebebasan penuh untuk mengejar berita apapun yang dia anggap penting, tidak peduli seberapa berbahaya. Suatu sore, saat Arka sedang asik menelusuri arsip kota yang berdebu di perpustakaan umum, sebuah surat usang terjatuh dari sebuah buku tua. Surat itu tidak beralamat, hanya berisi beberapa baris tulisan tangan yang kabur. Rumah di persimpangan jalan itu bukan sekadar rumah, ia menyimpan jeritan yang tak pernah berhenti. Mereka yang berani masuk tidak pernah kembali. Jika ingin tahu kebenaran, carilah di bawah tanah. Mereka terkubur di sana. Arka membaca kalimat itu berulang kali. Kata-kata terkubur di sana langsung membangkitkan rasa penasarannya. Ini adalah tip yang paling aneh yang pernah dia terima. Semua petunjuk mengarah pada satu alamat. Rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di pinggir kota. Rumah itu dikenal angker dan tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Di sampingnya, ada Lina, seorang mahasiswi antropologi yang sedang mengerjakan skripsi tentang mitos urban. Lina, yang berkebalikan dengan Arka, adalah orang yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Dia percaya bahwa di balik setiap cerita seram, selalu ada sejarah dan makna budaya yang mendalam. Mereka berdua sering bertemu di perpustakaan ini, dan Arka sering menganggap Lina cerewet, namun dia tidak bisa menolak energi positif yang dipancarkan gadis itu. Lina melihat Arka menggenggam surat itu dengan serius. "Itu surat apa, Arka? Kamu kelihatan tegang." Arka tidak menjawab. Dia hanya menatap alamat yang tertera di peta tua yang dia temukan di samping surat itu. Peta itu menunjukkan sebuah rumah dengan tanda silang merah, dan di bawahnya ada tulisan bekas kuburan. "Lina, aku harus pergi ke tempat ini, sendirian," kata Arka, dengan nada tegas, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Lina menggeleng. "Tunggu, Arka. Kenapa buru-buru? Apa itu ada hubungannya dengan rumah bekas kuburan yang diceritakan orang-orang?" "Rumah bekas kuburan?" Arka menoleh ke arahnya. "Ya," jawab Lina. "Legenda kota ini bilang rumah itu dibangun di atas bekas kuburan massal para korban wabah. Tapi itu cuma cerita lama, tidak ada bukti nyata." Arka tersenyum sinis. "Nah, itu tugasku, mencari buktinya." Meskipun Lina berusaha mencegahnya, Arka sudah mengambil keputusan. Malam itu, dengan kamera dan senter di tangan, Arka berjalan menuju rumah tua yang sepi, didorong oleh insting jurnalisnya dan pertanyaan yang mengusik. Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya orang tuaku? Dia merasa seperti ada benang merah yang harus ditarik, dan hanya rumah itu yang bisa memberinya jawaban. Di depan pintu gerbang yang berkarat, Arka berhenti sejenak. Angin dingin berhembus dan bau tanah basah menyambutnya. Disitulah petualangan mengerikan ini bermula. Malam itu, gerimis turun, membuat udara semakin dingin dan mencekam. Arka mendorong gerbang besi yang berkarat, menimbulkan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia melangkah masuk, senternya menyapu kegelapan, menerangi halaman depan yang dipenuhi gulma dan pohon-pohon kering. Arka yakin tidak ada orang lain di sini. Namun, sebuah intuisi aneh mengusik batinnya. Ia tidak sendirian. Pintu utama rumah itu terbuka sedikit, seolah menyambut kedatangannya. Arka, yang sudah terbiasa menghadapi bahaya, memantapkan langkahnya. Begitu ia masuk, udara di dalam terasa jauh lebih berat. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Bau apek, debu, dan aroma aneh yang sulit diidentifikasi langsung menyeruak. Di ruang tamu, segalanya tampak seperti ditinggalkan secara tergesa-gesa bertahun-tahun lalu. Sebuah lukisan keluarga tergantung miring di dinding. Wajah-wajah di dalamnya memudar dimakan waktu. Senter Arka menangkap bayangan samar di sudut ruangan. Ia mengarahkan senternya ke sana, namun hanya ada kursi tua. Arka menggeleng, menganggapnya hanya imajinasi. Ia mulai merekam dengan kameranya. Suara langkah kakinya bergema di lantai kayu yang rapuh. Arka berjalan ke tengah ruangan, dan tiba-tiba ia merasakan lantai di bawahnya bergetar. Getaran itu bukan gempa, melainkan sesuatu yang terasa seperti langkah kaki. Langkah itu perlahan,
berat, dan datang dari arah lantai atas. Arka mendongak. Tidak ada cahaya, tidak ada suara lain selain langkah-langkah itu yang semakin mendekat. Ia menahan napas. Sejenak, ia merasa seperti anak kecil yang ketakutan. Keraguan sempat muncul, namun ia segera mengusirnya. Arka memegang kamera lebih erat, siap untuk mengabadikan apapun yang akan muncul. Langkah kaki itu berhenti tepat di atasnya. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh rumah. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari ruang makan di sebelah. Arka terkejut dan mengalihkan perhatiannya. Ia berlari ke sana. Tidak ada apa-apa, kecuali sebuah vas bunga yang terjatuh dan pecah berserakan di lantai. Saat Arka menoleh kembali ke pintu, ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam, tinggi, kurus, berdiri diam di ambang pintu, menghalangi jalan keluarnya. Arka merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet gelap yang berbaur dengan bayangan malam. Arka mengangkat kamera dan menekan tombol rekam. Namun layarnya hanya menampilkan gambar hitam. Baterainya penuh. Namun kamera itu seolah mati. Panik mulai merayap. Ia mencoba berlari, namun bayangan itu bergerak lebih cepat, melayang mendekatinya. Tangan Arka meraba-raba ke belakang, mencoba menemukan jalan keluar. Ia menabrak sesuatu, sebuah lemari tua yang berdiri kokoh. Bayangan itu semakin dekat. Arka mundur selangkah, lalu satu lagi. Tubuhnya membeku. Tiba-tiba bayangan itu lenyap. Arka merasakan lega yang luar biasa, namun rasa itu tidak bertahan lama. Di balik lemari, ia melihat sebuah pintu kecil yang tersembunyi. Pintu itu menuju ke ruang bawah tanah, tempat yang sesuai dengan petunjuk dari surat yang ia temukan. Arka tahu, ini adalah jebakan. Sesuatu menariknya masuk ke dalam kegelapan yang lebih pekat lagi. Namun di saat yang sama, rasa ingin tahu Arka jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia harus menemukan apa yang tersembunyi di balik pintu itu. Arka membuka pintu kecil itu yang berdecit pelan, seakan enggan memberikan akses. Bau tanah basah dan lembab langsung menyengat, lebih kuat dari bau di ruang atas. Ia menyalakan senternya dan menyorot ke bawah. Tangga kayu yang curam dan licin terlihat, dipenuhi sarang laba-laba tebal. Arka mengambil napas dalam, memberanikan diri, dan turun selangkah demi selangkah. Ruangan bawah tanah itu sangat luas, jauh lebih besar dari yang Arka bayangkan. Di tengah ruangan, ada tumpukan barang-barang usang yang ditutupi kain putih. Senter Arka menyapu sekeliling, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di salah satu dinding, ada goresan-goresan tangan, seakan seseorang pernah mencoba mengikis dinding itu dengan putus asa. Di bawah goresan itu, Arka menemukan tulisan yang terukir dengan kasar. Mereka tidak akan membiarkan kita keluar. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, berasal dari atas, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berjalan di lantai ruang tamu, tepat di atasnya. Arka mematikan senternya dan bersembunyi di balik tumpukan kain. Ia menahan napas, berharap apapun yang ada di atas sana tidak menyadari keberadaannya. Langkah kaki itu semakin intens. Terdengar suara gesekan, seakan ada benda berat yang diseret. Lalu suara itu berhenti. Arka menunggu dalam kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh. Perlahan, butiran debu mulai jatuh dari langit-langit. Arka mendongak, dan ia melihat sebuah retakan kecil terbentuk, terus memanjang. Plak! Sebuah benda kecil jatuh di sampingnya. Arka melompat terkejut. Benda itu adalah sebuah kancing baju dari tulang. Kancing yang sama digunakan pada pakaian tua. Arka merasakan gelombang dingin menyapu tubuhnya. Ia menyalakan senter lagi. Kali ini ia melihat retakan di langit-langit membentuk sebuah pola aneh. Itu bukan sekedar retakan, melainkan simbol yang tidak Arka kenal, mirip dengan lambang-lambang kuno. Dari arah tumpukan barang usang, Arka mendengar suara bisikan. "Tolong, mereka tidak akan membiarkan kami pergi." Arka membalikkan badan, menyapu senternya ke arah tumpukan barang. Ia melihat sebuah tangan kurus dan pucat mencuat dari bawah kain putih, seolah-olah seseorang terperangkap di sana.
Arka segera mendekat. Ia ingin menyingkirkan kain itu, namun ia ragu. Intuisi jurnalisnya mengatakan untuk tidak sembarangan menyentuh, sementara sisi kemanusiaannya mendorongnya untuk menolong. "Siapa di sana?" bisik Arka, suaranya bergetar. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan pilu. Mereka mengubur kami hidup-hidup." Arka tidak bisa menahan diri lagi. Ia menarik kain itu dengan cepat. Di bawahnya tidak ada tubuh manusia, yang ada hanya tumpukan tanah basah. Dan dari tumpukan tanah itu, sebuah kepala manekin tua menyembul, matanya kosong. Namun dari lubang mulutnya, bisikan itu terus mendengar, kini terdengar seperti tawa yang aneh dan menusuk. Arka mundur dengan terkejut, senternya jatuh dari genggamannya. Kegelapan total menyelimutinya. Suara tawa itu mengelilingi ruangan, datang dari segala arah, membelah keheningan. Arka meraba-raba lantai, mencari senternya. Saat tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, ia merasa seperti menyentuh sebuah tangan. Tangan yang dingin dan kaku. Arka berteriak dan merangkak mundur. Ia merasakan napas dingin di lehernya, dan sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Kau akan jadi yang berikutnya." Dalam kegelapan total, Arka merasakan tarikan pada pergelangan kakinya menguat. Ia berteriak, suaranya serak. Tanpa senter, ia mencoba menendang, tapi kakinya terasa lumpuh. Tangan dingin itu yang mencengkramnya terasa seperti mencabut nyawanya perlahan. Tawa melengking dari boneka di atas semakin menusuk telinga. Tiba-tiba Arka merasakan ada sesuatu yang basah menetes di wajahnya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Rasanya seperti air, tapi berbau aneh. Ia mengusap wajahnya, dan saat Arka menciumnya, ia tahu itu bukan air. Itu adalah tanah basah. Tarikan di kakinya mereda. Suara tawa itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti. Arka membuka matanya. Ia menyalakan layar ponselnya, menggunakan cahaya yang redup untuk menerangi sekitarnya. Tangan di pergelangan kakinya sudah hilang. Di depannya, tumpukan tanah yang semula ada telah berubah. Tepat di depannya, ada kubangan basah yang dalam. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari Lina muncul. "Arka, jangan masuk ke dalam rumah itu. Aku sudah menemukan sesuatu tentang pemiliknya." Arka segera mengangkat teleponnya, tapi tidak ada sinyal. Ia mencoba lagi, namun hasilnya nihil. Arka merasa frustasi. Peringatan Lina datang terlambat. Ia sudah terlalu dalam. Ia kembali menyalakan senter ponselnya, mengarahkan cahayanya ke sekitar kubangan tanah basah. Ia melihat bayangan di dalam kubangan itu. Bayangan yang bergerak. Perlahan, sesosok tubuh kurus pucat muncul dari dalam kubangan tanah. Wajahnya sama dengan wanita di lukisan, dengan mata kosong, namun bibirnya menyunggingkan senyum aneh yang membuat bulu kuduk Arka berdiri. Rambut panjangnya tergerai basah, dan ia memegang boneka usang di tangannya. "Kau datang untuk mencari kami," bisiknya, suaranya dingin dan serak. Arka mundur perlahan. Ia tidak bisa melarikan diri. Sosok itu terus merangkak keluar dari kubangan tanah, seolah-olah ia adalah bagian dari tanah itu sendiri. "Kami tidak bisa pergi," lanjutnya, suaranya penuh keputusasaan. "Kami terperangkap di sini, terkudur di sini, dan kau akan menjadi bagian dari kami." Arka tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia berteriak, dan saat ia berteriak, sebuah suara keras terdengar dari atas. Seseorang sedang membuka pintu ruang bawah tanah. "Arka, kamu di mana?" Suara Lina bergema dari atas. Arka ingin menjawab, tapi ia tidak bisa. Sosok wanita itu kini berdiri tegak di depannya, menjulurkan tangan pucatnya ke arah Arka. Di saat yang sama, Lina menuruni tangga dengan tergesa-gesa, senter di tangannya, bergerak-gerak panik mencari Arka. "Arka!" teriaknya lagi. Arka mendongak, mencoba memperingatkan Lina untuk tidak turun. Namun ia terlambat. Saat Lina sampai di dasar tangga, kakinya tergelincir pada tumpukan tanah basah. Ia jatuh, dan senternya terlempar jauh. Kegelapan kembali menyelimuti mereka berdua. Arka melihat sosok wanita itu kini menoleh ke arah Lina. Ia menyeringai, senyumnya semakin lebar.
Ada mangsa baru. Bisiknya, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Lina terbaring di lantai yang dingin. Pergelangan kakinya terasa sakit akibat terjatuh. Senter ponselnya tergeletak di sudut yang gelap. Cahayanya hanya menyisakan kerlipan samar. Dalam kegelapan itu, ia melihat sosok Arka yang berdiri mematung. "Arka, kenapa kamu diam saja? Sini bantu aku," bisik Lina. Panik. Arka tidak menjawab. Matanya terbelalak, menatap lurus ke arah Lina. Ia ingin berteriak, memperingatkan Lina tentang bahaya yang mendekat, namun suaranya tercekat. Ia melihat sosok wanita pucat itu kini berada di belakang Lina, melayang pelan seolah tidak terpengaruh gravitasi. Tangannya yang kurus menjulur hendak menyentuh Lina. Arka hanya bisa melihatnya, tak berdaya. Tiba-tiba Arka merasakan ada tarikan kuat di bajunya. Ia menoleh. Ada tangan-tangan lain yang muncul dari dalam kubangan tanah basah, mencengkeram kakinya dan menariknya kembali ke arah kubangan. Arka terjatuh dan lumpur dingin langsung menyentuh punggungnya. Ia berteriak. Teriakan Arka membuat Lina menoleh. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan, namun ia mendengar suara Arka. "Arka, kamu kenapa?" Lina merangkak ke arah suara Arka, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia tidak melihat sosok wanita pucat yang berdiri di belakangnya. Tangan pucat itu kini menyentuh bahu Lina. Sentuhan dinginnya membuat Lina merinding. Ia menoleh perlahan, dan senternya yang berkedip-kedip di kejauhan sempat menerangi wajah wanita itu. Mata kosong, senyum mengerikan. Wajah itu sama persis dengan lukisan yang ada di ruang tamu. Lina menjerit. Ia mencoba bangkit, namun kakinya yang terkilir membuatnya tidak bisa berdiri. Sosok wanita itu membungkuk. Wajahnya semakin dekat ke wajah Lina. Dari mulut wanita itu terdengar bisikan. "Tolong, bantu kami, bebaskan kami." Bisikan itu terdengar seperti jeritan putus asa. Namun, Arka yang masih berjuang melepaskan diri dari tarikan tangan-tangan dari dalam kubangan menyadari sesuatu yang aneh. Suara bisikan itu tidak keluar dari mulut sosok wanita itu, melainkan dari boneka usang yang ia genggam. Arka yang skeptis tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Bisikan itu terdengar seperti suara anak-anak. Ia menyadari ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah jebakan. Ada sesuatu yang ingin mereka lakukan. Tangan-tangan dari dalam kubangan semakin kuat menarik Arka. Arka merasa lumpur dingin mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, Lina yang ketakutan secara tidak sengaja menendang sesuatu saat mencoba melepaskan diri dari cengkraman wanita pucat itu. Senter ponselnya yang tergeletak di pojok ruangan kini menyala dengan terang, menyorot langsung ke arah tumpukan tanah basah. Cahaya terang itu memantulkan sesuatu. Arka, meskipun masih berjuang, melihatnya. Di dalam lumpur, ada sebuah liontin kecil yang terbuat dari perak dengan ukiran simbol kuno yang sama persis dengan yang ada di retakan langit-langit. Liontin itu berkedip-kedip seakan memancarkan energi. Sosok wanita pucat itu langsung menjerit kesakitan saat cahaya senter menyoroti liontin itu. Ia mundur, wajahnya tampak menyakitkan. Tangan-tangan dari dalam kubangan juga melepas cengkeramannya dari Arka. Lina melihat kesempatan itu. Ia merangkak secepat mungkin, mengambil senter, dan mengarahkannya pada wanita itu. Wanita itu menjerit lagi, dan tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi kabut tipis. Sementara itu, bisikan dari boneka itu semakin pilu. Jangan lepaskan kami." Arka berhasil bangkit dari kubangan tanah. Tubuhnya gemetar dan dipenuhi lumpur. Ia terhuyung-huyung mendekati Lina. Wajah Lina pucat pasi, namun ia berhasil menyingkirkan rasa takutnya. Matanya kini fokus pada liontin yang memancarkan cahaya redup di dalam lumpur. "Arka, lihat ini," bisik Lina sambil mengarahkan senter ponselnya ke liontin itu. "Ini bukan benda biasa, ada energi aneh di dalamnya."
Arka mengambil liontin itu dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh liontin perak yang dingin, ia merasakan gelombang energi mengalir, bukan kehangatan, melainkan sensasi dingin yang familiar. Sensasi yang sama yang ia rasakan saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini. Arka membalik liontin itu dan di bagian belakangnya ada ukiran inisial AD. Tiba-tiba suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan dari atas, melainkan dari lorong gelap di sisi ruangan. Suara itu bukan langkah kaki manusia, melainkan suara gesekan rantai. Lina dan Arka saling berpandangan, panik. Mereka tahu bahaya belum berakhir. Dari dalam lorong muncul sesosok pria. Tubuhnya tinggi dan kurus dengan mata cekung yang memancarkan kebencian. Bajunya compang-camping dan di lehernya sebuah rantai berkarat melilit. Itu adalah pria yang sama dengan yang ada di lukisan keluarga di ruang tamu. Pria itu tidak mengeluarkan suara. Ia hanya menatap tajam ke arah Arka, lalu ke liontin di tangan Arka. Gerakannya lambat namun pasti. Ia berjalan menuju mereka. Arka merasakan ada tarikan yang aneh. Bukan dari tangan-tangan dari dalam tanah lagi, melainkan tarikan yang berasal dari liontin di genggamannya. Liontin itu bergetar, seolah-olah memiliki nyawanya sendiri. "Arka, buang liontin itu!" teriak Lina. Arka tidak bisa. Tangannya seolah terpaku pada liontin itu. Pria itu kini berada beberapa meter di depan mereka. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lina. Wajahnya yang kosong berubah menjadi seringai mengerikan. "Dia bukan dari keluarga kita," bisiknya. Suaranya parau dan bergetar. "Dia bukan milik rumah ini." Pria itu mulai bergerak lebih cepat, melayang mendekati Lina. Lina yang masih ketakutan dan lumpuh hanya bisa mundur perlahan. Arka tahu ia harus bertindak. Ia memusatkan seluruh kekuatannya mencoba melepaskan liontin itu. Namun semakin ia mencoba, semakin kuat liontin itu menempel di tangannya. Arka melihat wajah Lina yang ketakutan dan ia menyadari satu hal. Entitas-entitas ini, para arwah ini, tidak ingin menyakiti Lina. Mereka hanya ingin liontin ini. Dengan pikiran yang kalut, Arka memutuskan untuk membuat pengalihan. Ia menyorotkan cahaya senter ponselnya ke mata pria itu. Pria itu menyipitkan matanya, terganggu oleh cahaya. Arka mengambil kesempatan itu dan berlari. Namun ia tidak lari ke arah pintu keluar. Ia berlari ke lorong yang sama dari mana pria itu datang. "Arka, kamu mau kemana?" teriak Lina. "Cepat lari, aku akan mengalihkan perhatiannya." Lina ragu, tapi ia tahu ia harus hidup untuk membantu Arka. Ia mengambil senter ponselnya dan berlari ke arah tangga. Sosok pria itu kini mengejar Arka. Rantai di lehernya bergemerincing di lantai. Suaranya memenuhi seluruh ruangan. Arka terus berlari menuju kegelapan yang lebih pekat lagi. Liontin itu masih menempel di tangannya, memancarkan sensasi dingin yang membuatnya merinding. Arka berlari sekuat tenaga di lorong sempit yang gelap. Gemerincing rantai di belakangnya semakin keras, menandakan pria itu semakin dekat. Arka tidak bisa melihat apa-apa, hanya mengandalkan instingnya dan cahaya redup dari ponsel yang ia pegang. Liontin di tangannya bergetar hebat, seolah bereaksi terhadap keberadaan pria itu. Sensasi dinginnya kini tidak lagi hanya di tangan, melainkan merambat naik ke lengan dan bahunya. Di ujung lorong, Arka menabrak sebuah dinding. Ia merasa frustrasi. Lorong itu buntu. Ia menoleh ke belakang, dan dalam cahaya redup, ia melihat pria itu berhenti di jarak beberapa meter. Pria itu mengangkat tangannya, dan dinding di belakangnya seolah bergerak, menutup jalan. Arka terperangkap. "Kau datang ke rumah kami, mengambil milik kami," bisik pria itu. Suaranya parau dan penuh amarah. "Kau tidak akan pernah keluar." Tiba-tiba, suara wanita yang memegang boneka kembali terdengar. Kembalikan kepada kami," bisiknya dari arah yang tidak terlihat. Arka menyadari mereka tidak menginginkan liontin itu. Mereka adalah penjaga liontin itu. Sesuatu atau seseorang telah menyegel mereka di tempat ini,
dan liontin ini adalah kunci untuk membebaskan mereka. Arka tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun Arka yang cerdas tidak menyerah. Ia tahu ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini, sesuatu yang tidak masuk akal. Semua entitas ini tidak bisa menyentuhnya secara langsung, kecuali dengan memanfaatkan rasa takutnya. Mereka menggunakan ilusi dan manipulasi mental. Arka memejamkan mata, mencoba fokus dan menenangkan diri. Ia harus berpikir jernih. "Kalian tidak bisa menyentuhku," bisik Arka, mencoba memancing reaksi. Pria itu menyeringi, "Kami tidak perlu, rumah inilah yang akan menghukummu." Tiba-tiba, Arka merasakan lantai di bawah kakinya bergetar. Retakan-retakan muncul dan tanah basah mulai menyembul dari bawah. Tanah itu menyebar seolah hidup, mencoba menyelimuti kakinya. Arka melompat menghindari lumpur itu. Namun dari tanah basah itu muncul tangan-tangan kurus yang tak terhitung jumlahnya. Tangan-tangan itu menjulur ke arahnya, mencoba meraihnya, menariknya ke dalam lumpur. Di saat yang sama, Arka merasakan ada hembusan angin dingin di belakangnya. Ia menoleh. Tembok buntu itu kini terbuka, membentuk sebuah jalan masuk. Jalan masuk yang dipenuhi kegelapan pekat. Arka mendengar suara Lina di kepalanya. "Arka, jangan ke sana, itu jebakan." Namun suara itu hanya ada di kepalanya. Lina tidak ada di sana. Arka tahu ini adalah sebuah pilihan. Ia bisa mencoba melawan tangan-tangan yang menariknya ke dalam lumpur, atau ia bisa masuk ke dalam lubang gelap itu mencari tahu apa yang ada di baliknya. Tiba-tiba dari kegelapan lubang itu muncul sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tidak terbuat dari kayu biasa, melainkan dari bahan yang mirip dengan kayu busuk, diukir dengan simbol-simbol kuno yang sama seperti yang ada di liontin. Arka merasakan liontinnya bergetar semakin kuat, seolah mereka ingin menyatu dengan kotak itu. Pria itu melihat kotak itu dan matanya melebar. "Kotak itu bukan milikmu," teriaknya. Suaranya dipenuhi amarah. Arka melihat kesempatan. Ia harus mengambil kotak itu. Ia harus menemukan apa yang ada di dalamnya. Dengan langkah berani, Arka melompat, menghindari tangan-tangan itu dan berhasil meraih kotak itu. Saat tangannya menyentuh kotak itu, liontin di tangannya terlepas dan melayang, lalu jatuh tepat di lubang kecil di tutup kotak itu. Liontin itu pas. Ketika liontin itu terkunci di tempatnya, kotak itu bergetang hebat. Sebuah cahaya terang menyembur dari celah-celah kotak. Pria itu menjerit dan tubuhnya mulai memudar. Tangan-tangan dari lumpur itu menghilang. Suara-suara bisikan dari boneka itu juga mereda. Cahaya dari kotak itu semakin terang, membuat mata Arka silau. Ia menutup matanya, dan saat ia membukanya lagi, ia tidak lagi di ruang bawah tanah. Ia ada di sebuah lorong yang aneh. Lorong yang dipenuhi dengan pintu-pintu kayu. Pintu-pintu itu tidak berlabel. Arka melihat ke bawah, dan ia menyadari ia sedang memegang kotak kayu tua yang sama. Arka tidak tahu di mana ia berada. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu satu hal. Ia telah memasuki dimensi lain, dan ia harus menemukan jalan keluar. Arka terhuyung di lorong yang asing. Tangannya masih memegang kotak kayu tua. Liontin itu kini tertanam sempurna di tutup kotak. Lorong itu dipenuhi pintu-pintu, masing-masing tanpa pegangan atau kunci. Semuanya terlihat sama, namun Arka merasa ada sesuatu yang berbeda di setiap pintu. Tiba-tiba, suara-suara bisikan kembali terdengar. Bisikan itu tidak lagi penuh amarah, melainkan dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. "Tolong, buka pintunya. Kami terperangkap." Arka mencoba menekan salah satu pintu, tapi pintu itu tidak bergerak. Ia menekan pintu yang lain, dan hasilnya sama. Semakin ia mencoba, suara bisikan semakin kuat, seolah ribuan orang sedang menangis. Arka menyadari bahwa pintu-pintu ini adalah makam, dan di balik setiap pintu ada jiwa yang terperangkap. "Lina!" Arka teringat pada Lina. Ia harus keluar dari tempat ini dan menyelamatkan Lina. Arka melihat kotak di tangannya, dan ia menyadari bahwa kotak ini adalah kuncinya. Ia menekan liontin di tutup kotak. Tiba-tiba, liontin itu mengeluarkan cahaya biru yang redup. Arka mengarahkan cahaya itu ke setiap pintu, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu pintu, ukiran kuno muncul. Ukiran yang sama dengan yang ada di liontin. Arka menekan pintu itu, dan kali ini pintu itu mengeluarkan suara aneh, bergetar, namun tidak terbuka. Arka merasakan gelombang energi mengalir dari liontin ke pintu. Tiba-tiba, lorong itu dipenuhi dengan suara tawa melengking dari seorang anak kecil. Arka berbalik, dan ia melihat sesosok anak kecil pucat berdiri di ujung lorong. Wajahnya sama dengan anak yang ada di lukisan, dengan mata cekung dan pakaian compang-camping.
ia memegang boneka yang sama dengan yang dibawa oleh sosok wanita itu. "Kau tidak bisa pergi," bisik anak itu, suaranya dingin. "Mereka akan menghukummu karena kau telah melihat kami." Anak itu menunjuk ke arah Arka, dan pintu-pintu di sekitarnya mulai terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan kegelapan yang pekat. Dari setiap pintu, muncul tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya, menjelur keluar, mencoba meraih Arka. Arka tidak panik. Ia tahu ini hanyalah ilusi, namun ia juga tahu ia harus bertindak. Ia melihat liontin di kotak itu, dan ia menekan liontin itu lagi. Cahaya biru itu semakin terang, dan Arka merasa energi yang sama mengalir dari dirinya ke kotak itu. Tiba-tiba, kotak itu melayang di udara, dan Arka mendengar suara yang jelas dan kuat. Bukan bisikan, melainkan perintah. "Temukan jalan keluar, bebaskan kami." Suara itu adalah suara anak kecil, tapi tidak ada anak kecil di sana. Arka menyadari bahwa suara itu datang dari liontin itu sendiri. Anak kecil yang ia lihat hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan untuk menghentikannya. Arka melihat ke arah pintu. Ada salah satu pintu yang tidak terbuka. Pintu itu terlihat kokoh, dengan sebuah ukiran yang lebih rumit dari ukiran-ukiran yang lain. Arka mengambil langkah berani. Ia mengarahkan liontin yang mengambang di depannya ke arah pintu itu. Cahaya dari liontin itu menyentuh pintu, dan tiba-tiba ukiran di pintu itu bersinar terang. Pintu itu berderi terbuka, memperlihatkan cahaya terang yang menyilaukan. Arka tidak ragu lagi. Ia tahu pintu itu adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, saat ia melangkah ke pintu itu, ia merasakan tarikan kuat. Anak kecil pucat itu berada di belakangnya, wajahnya penuh amarah. "Kau tidak akan berhasil," teriak anak itu. Arka tidak menyerah. Ia melangkah maju, dan ia merasakan tubuhnya ditarik ke dalam cahaya. Ia merasa seluruh tubuhnya hancur, dan ia berteriak. Arka terlempar keluar dari cahaya. Tubuhnya jatuh terempas ke lantai kayu yang dingin. Ia mengerjap, mencoba membiasakan matanya dengan kegelapan yang kembali menyelimutinya. Suara-suara bisikan telah lenyap. Gemerincing rantai juga tidak terdengar lagi. Ia merasakan hembusan angin dingin, dan ia menyadari ia tidak lagi berada di dalam rumah itu. Ia berada di sebuah kuburan tua. Batu nisan yang miring dan usang bertebaran di sekitarnya. Arka menoleh ke belakang, dan di sana berdiri sebuah rumah tua yang sama, namun terlihat lebih baru, seolah belum dihuni selama bertahun-tahun. Itu bukan rumah yang ia masuki. Ia telah melakukan perjalanan melintasi waktu, dan ia berada di tempat yang dulunya adalah kuburan. Arka berdiri, tangannya masih memegang kotak kayu tua. Liontin itu masih tertanam sempurna di tutupnya, memancarkan cahaya biru yang redup. Ia menatap kotak itu, dan ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan lagi rasa dingin, melainkan sebuah energi yang kuat, seolah-olah ia memegang sebuah kunci untuk membuka rahasia. Tiba-tiba, suara tangisan pilu terdengar dari balik salah satu batu nisan. Arka mendekat, dan ia melihat seorang wanita muda berlutut di depan sebuah makam tanpa nama. Wanita itu menangis, dan ia mengenakan gaun yang sama dengan yang ada di lukisan keluarga di ruang tamu. "Dia pergi," bisik wanita itu. Suaranya dipenuhi kepedihan. "Mereka menguburnya hidup-hidup." Arka mendekat, dan ia menyadari bahwa wanita ini adalah sosok yang ia temui di dalam rumah. Bukan lagi arwah yang mengerikan, melainkan seorang wanita yang patah hati. "Siapa yang menguburnya?" tanya Arka, suaranya bergetar. Wanita itu menoleh, matanya merah karena tangis. "Suamiku, ayah dari anak-anakku." Ia menunjuk ke arah batu nisan di depannya. Dia mengetahui rahasia kota ini, tentang bagaimana mereka mengorbankan para pasien wabah dan membangun rumah di atas makam mereka. "Makam massal," bisik Arka, menyadari. "Iya," jawab wanita itu. Air matanya terus mengalir, dan karena dia tahu mereka datang mengubur dia hidup-hidup. Lalu mereka datang untuk anak-anakku. Mereka juga mengubur anak-anakku hidup-hidup, dan aku akan menjadi yang berikutnya. Tiba-tiba Arka mendengar suara-suara lain. Suara-suara anak kecil yang menangis, suara pria yang batuk-batuk, suara orang-orang yang menderita. Suara-suara itu datang dari bawah tanah
dari kuburan-kuburan di sekitarnya. Arka menyadari bahwa rumah itu adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Wanita itu kembali menangis. Kami tidak bisa pergi, kami terperangkap, dikutuk untuk selamanya. Arka memandang kotak kayu tua di tangannya dan ia menyadari apa yang harus ia lakukan. Kotak ini adalah kuncinya dan ia harus memecahkan kutukan itu. Arka mengangkat kotak itu dan ia merasakan energi yang kuat mengalir darinya. Tiba-tiba, suara-suara di bawah tanah menjadi sangat keras. Suara-suara tangisan, jeritan, dan ratapan. Arka mendengar suara pria yang ia temui di dalam rumah. Suaranya dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Jangan sentuh, itu milik kami. Kau tidak bisa mengambilnya. Arka tahu, ia harus bertindak cepat. Ia memegang kotak itu erat-erat dan ia mengarahkannya ke makam tanpa nama di depannya. Aku akan membebaskan kalian, bisik Arka. Cahaya biru dari liontin itu semakin terang dan tiba-tiba sebuah cahaya putih yang menyilaukan muncul dari kotak itu mengarah ke makam. Cahaya itu membelah tanah dan Arka melihat sebuah lubang kecil di bawah makam, lubang yang diisi dengan kegelapan pekat. Arka tahu lubang itu adalah jalan keluar bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Ia mengangkat kotak itu dan ia merasakan sebuah kekuatan yang tidak terlihat menariknya ke dalam lubang itu. Arka tidak melawan, ia membiarkan dirinya ditarik. Ia akan menghadapi kutukan itu dan ia akan membebaskan jiwa-jiwa itu. Arka merasakan tubuhnya terhempas bukan ke tanah, melainkan ke atas. Ia jatuh di halaman rumah yang sama, namun kali ini cahaya matahari pagi menyambutnya. Embun membasahi rumput liar dan kabut tipis menyelimuti pepohonan. Arka melihat ke atas dan ia menyadari ia telah kembali ke zamannya. Kotak kayu tua itu masih ada di tangannya, namun liontinnya telah menghilang. Arka merasakan ada kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini ia rasakan kini telah lenyap. Tiba-tiba Arka mendengar suara yang familiar. "Arka, kamu baik-baik saja?" Lina berlari ke arahnya. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia melihat Arka yang kotor dan penuh lumpur, dan ia langsung memeluknya. Arka merasakan kehangatan yang telah lama ia lupakan. "Aku baik-baik saja, Lina," bisik Arka. Suaranya parau. Lina melepaskan pelukannya, menatap Arka dengan tatapan bingung. "Aku menunggumu di depan rumah itu semalaman. Kamu tiba-tiba menghilang. Lalu saat aku kembali ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih banyak, aku menemukan sesuatu. Rumah itu dulunya adalah tempat karantina pasien wabah. Para pejabat pemerintah saat itu, mereka mengubur para pasien hidup-hidup di sana, takut wabah menyebar." Arka tidak terkejut. Ia sudah tahu. Ia mengangguk. "Aku tahu. Mereka mengubur hidup-hidup keluarga yang tinggal di sana karena mereka menemukan rahasia itu." Lina terdiam. Ia melihat Arka dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi Arka yang skeptis dan sinis, melainkan Arka yang rapuh dan manusiawi. "Aku menemukan ini di pintu rumah," kata Lina sambil menyerahkan sebuah kertas yang sudah usang. "Ini peta asli rumah itu." Arka mengambil peta itu dan ia melihat sebuah tanda silang merah sama seperti yang ada di peta yang ia temukan. Namun di bawah tanda silang itu ada tulisan yang berbeda. "Jalan pulang untuk jiwa yang terperangkap." Arka tersenyum. Ia telah membebaskan mereka. Jiwa-jiwa yang terperangkap itu kini telah menemukan jalan pulang. Mereka berdua berjalan menjauh dari rumah itu. Matahari pagi semakin tinggi dan bayangan rumah itu semakin memudar di belakang mereka. Arka memegang kotak kayu tua itu dan ia merasakan energi yang kuat darinya. Ia tahu kotak itu bukan lagi sebuah kutukan, melainkan sebuah artefak yang akan ia jaga. 1 bulan kemudian, Arka dan Lina duduk di perpustakaan yang sama.
Arka tidak lagi hanya seorang jurnalis investigasi. Ia juga seorang penulis buku yang menceritakan kisah nyata tentang apa yang terjadi di rumah bekas kuburan. Ia tidak hanya menulis tentang horor, tetapi juga tentang pengkhianatan, keputusasaan, dan pada akhirnya tentang pembebasan. Buku itu menjadi viral, bukan karena sensasi, melainkan karena kebenaran di baliknya. Masyarakat mulai peduli dengan nasib orang-orang yang terpinggirkan, dan sejarah kelam kota itu mulai terungkap. Arka tidak lagi sinis. Ia mulai percaya pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak lagi hanya percaya pada fakta, melainkan juga pada intuisi. Ia dan Lina menjadi dekat, dan hubungan mereka tidak lagi hanya sebatas rekan kerja, melainkan sebuah ikatan yang kuat yang dibangun di atas pengalaman mengerikan. Suatu malam, Arka dan Lina mengunjungi kembali rumah itu. Rumah itu tidak lagi terlihat menyeramkan. Pintu gerbangnya telah diperbaiki, dan di halamannya, bunga-bunga mulai bermekaran. Arka dan Lina duduk di bangku di halaman rumah, dan mereka melihat ke arah makam-makam tanpa nama yang dulunya ada. Di sana, mereka melihat siluet bayangan anak-anak dan orang dewasa yang sedang tersenyum. Mereka melambaikan tangan ke arah Arka dan Lina, lalu mereka menghilang, seolah-olah mereka telah menemukan kedamaian. Arka tersenyum. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia telah menemukan apa yang ia cari. Bukan hanya cerita, tetapi juga kebenaran dan kedamaian. Ia telah membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, dan pada saat yang sama, ia juga telah membebaskan dirinya sendiri dari masa lalu yang kelam. Cerita tentang rumah bekas kuburan menjadi legenda, dan Arka menjadi penulis yang terkenal. Namun, Arka tahu cerita itu bukan tentang dirinya, melainkan tentang jiwa-jiwa yang terperangkap dan tentang bagaimana mereka menemukan jalan pulang.